Shalom teman-teman, jumpa lagi di kelas pemuridan bulan ini. Bersama saya Gisel, saya akan menceritakan kisah tentang Tuhan manggil Musa. Dalam Kejadian pasal 15, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan pergi ke sebuah negeri asing dan akan ditindas. Negeri asing yang dimaksud adalah Mesir. Bangsa Israel dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Bangsa Israel bertambah banyak sehingga Firaun ketakutan. Firaun menindas bangsa Israel. Firaun merupakan representasi atau gambaran iblis yang menghambat rencana Tuhan bagi umatnya. Tuhan sebenarnya telah memelihara bangsa Israel meskipun dalam penindasan. Bangsa Israel terus bertambah jumlahnya, sehingga menjadi bangsa yang besar. Kesulitan yang sedang dihadapi bangsa Israel di Mesir pun merupakan latihan untuk bertahan hidup di padang gurun. Setelah beberapa lamanya Israel ditindas, tiba saatnya bagi Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Israel dipanggil nantinya untuk menyembah Tuhan di Gunung Sinai. Hal ini juga berarti Tuhan membebaskan kita dari dosa untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Panggilan Musa terdapat dalam Keluaran pasal 3 dan 4. Sebelumnya, Musa adalah seorang pangeran kerajaan Mesir. Dia diangkat sebagai anak oleh seorang putri Mesir. Di Mesir, Musa mendapat pendidikan yang baik. Bahkan dalam sebuah sumber disebutkan bahwa Musa pernah menjadi panglima perang Mesir. Musa memiliki sense of justice atau rasa keadilan yang tinggi dalam hatinya. Dia ingin menjunjung keadilan dan membela orang yang telah menindas, terutama bagi saudara sebangsanya. Suatu hari Musa melihat seorang Mesir memukul orang Israel. Musa marah dan memukul orang Mesir tersebut sehingga tewas. Namun saat suatu hari Musa hendak melerai pertengkaran antara dua orang Israel, mereka menolak sebagai hakim bagi mereka. Musa kemudian kabur dari Mesir, pergi ke padang gurun dan menjadi seorang gembala. Kemungkinan besar Musa mengalami depresi pada masa ini. Musa menikah, memiliki anak dan menamainya Gersom, yang berarti pengembara. Ia mungkin sedang terasa tersesat. Heroisme yang dia punyai dulu sudah turun seiring perjalannya waktu. Panggilan Musa. Suatu hari, Tuhan memanggil Musa di padang gurun. Ia memanggil Musa pada titik terendah. Musa, sepertinya ini bukan waktu yang tepat dari sudut pandang manusia. Namun, seringkali memang waktu yang tepat bagi Tuhan, bukan waktu yang tepat bagi manusia. Tuhan memanggil Musa bukan ketika dia menjadi pangeran atau panglima perang. Namun ketika Musa tersesat, Tuhan bukan memanggil Musa di usianya yang masih muda dan kuat, namun di usianya 80 tahun. 5 respon Musa dipanggil oleh Tuhan. 1. Musa mengatakan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel dari Mesir keluar." Keluaran 3 ayat 11. Kalimat ini adalah ekspresi Musa yang merasa tidak layak. Dia merasa bahwa dia hanyalah seorang gembala, seorang penggembala yang tersesat sehingga tidak mampu untuk menghadapi Firaun. Allah kemudian menjawab Musa dengan mengalihkan fokus Musa. "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Allah ingin menunjukkan bahwa yang dibutuhkan Musa adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua, Musa kembali bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mana yang mengutus dia untuk melawan Mesir?"
Keluaran 3 ayat 13. Tuhan kemudian menjawab bahwa aku adalah aku. Allah mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa pribadi tidak bisa diikat oleh apapun. Ia teringat bahwa di masa lalu orang Israel menolak Musa sebagai hakim atas mereka, yang berarti tidak percaya bahwa Musa dapat membebaskan mereka dan perbuatan Firaun. Yang keempat, Musa mengatakan bahwa dia tidak fasih berbicara. Keluaran 4 ayat 10. Ketika Musa mengatakan hal ini, sebenarnya Musa sedang dilihat oleh ketakutannya sendiri. Benarkah Musa tidak berfasih berbicara? Mungkin sebenarnya ia fasih, namun Musa memberikan standar kefasihan tertentu pada dirinya untuk dapat Tuhan pakai membebaskan bangsa Israel. Padahal sesungguhnya perintah Tuhan jelas dan sederhana. Yang kelima, terakhir, Musa meminta Tuhan untuk mengutus orang lain. Keluaran 4 ayat 13. Pada akhirnya Tuhan berhasil membuat Musa mau mengikut panggilannya. Musa bisa melihat bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan dan memelihara Musa dalam mengerjakan panggilannya. Kesabaran Tuhan dalam menghadapi Musa sampai Musa mau mengerjakan panggilan Tuhan tersebut menunjukkan prinsip atau anugerah Tuhan yang tertahankan. Kesimpulan dari pemuritan kali ini, ketika Tuhan mengutus kita, marilah kita juga mau mengikut panggilan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Jangan mengikat diri kita dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu yang sebenarnya Tuhan tidak mau. Berfokuslah mengerjakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ingatlah pula bahwa kita memang tidak mampu, namun penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan kita. Sekian kelas pemuritan bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.